wa dan kafai mengikutkan kami atau mengiringkan kami ala atas atari jejak-jejak perjalanan hidup mereka bi Isa bin Maryam dengan Nabi Isa putra Maryam, musaddiqan yang membenarkan lima bagi apa yang baina di antara yadaihi hadapannya, minat Taurati daripada Taurat Nabi Musa, wa atainahu dan kami datangkan akan dia Nabi Isa al-Injila kitab Injil, fihi di dalamnya hudan petunjuk wa nurun dan cahaya penerang, wa musaddiqan dan mengakui kebenaran lima bagi apa yang baina yadaihi di antara hadapannya, minat Taurati dari Taurat itu, wa hudan dan petunjuk, wa mau'izatan dan pelajaran-pelajaran lil muttaqin bagi orang yang bertakwa, wal yahkum dan hendaklah menghukum ahlul injili ahli Injil bima dengan apa yang anzalallah diturunkan Allah fihi padanya, waman dan barang siapa lam tidak yakum menghukum bima anzalallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, faulaika mereka ini, maka mereka inilah mereka al-fasikun orang yang fasik. Wa anzalna dan kami turunkan ilaika kepada engkau hai Muhammad al-kitab kitab Al-Quran bil haqqi dengan berisi kebenaran, musaddiqan yang membenarkan lima baina bagi barang di antara yadai hadapannya, minal kitabi dari kitab, wa dan muhaiminan penyaksi atau pengintai, alaihi atasnya kitab-kitab dahulu, fahkum maka putuskanlah hukum minum daripada mereka, bima seperti apa yang anzalallah diturunkan oleh Allah, wala tattabi dan jangan kamu mengikuti ahwaahum hawa nafsu mereka, amma daripada apa yang jaka datang kepada engkau minal haqqi dari kebenaran, likulin bagi tiap-tiap umat jana kami menjadikan minkum daripada kaum syiratan peraturan, wa dan minhajan cara hidup beragama, walau sya'allah dan jikalau dikehendaki oleh Allah, la ja'alakum sungguh dia jadikan kamu umat wahida umat yang satu, walakin dan tetapi li untuk ia berdua memberi ujian kepada kamu di pada apa yang ataupun didatangkan kepada kamu, fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan, ilallahi kepada Allah, marji'ukum kembali kamu jami'an semuanya, ayunabiyukum maka Allah menceritakan kepada kamu bima dengan apa yang kuntum ada kamu bihi padanya tahtalifun berselisihan. Wa animkum dan bahwa putuskanlah hukum bainahum di antara mereka bima dengan apa yang anzalallah diturunkan oleh Allah, wala tattabi dan jangan kamu mengikuti ahwaahum kehendak nafsu mereka, wahzar dan berhati-hatilah engkau hum daripada mereka,
an bahwa yaftinu mereka menimpakan fitnah kepada engkau ambadi dari sebagian apa yang anzalallahu diturunkan Allah ilaika kepada engkau. Wa in tawallau kalau kamu maka jika kamu berpaling fa'lam maka ketahuilah annama bahwa hanya saja yuridullahu menghendaki Allah an bahwa tusibah menimpakan musibah hum kepada mereka bibadi dengan sebagian karena dzunubihim dosa mereka. Wa inna katsiran dan sesungguhnya kebanyakan minasi daripada manusia ini lafasikun sungguh banyak yang fasik. Apa hukmah? Adakah maka hukum-hukum jahiliyah ya berguna mereka mencari-cari. Waman dan tidak ada ahsan yang lebih baik minallahi daripada Allah hukman hukum aturan li qaumin untuk kaum yuqinun yang mereka yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadan afaina kaliringkan ala atas atharihim jejak kehidupan mereka bi dengan Nabi Isa ibni Maryam putra Maryam musaddiqan yang membenarkan lima bagi apa yang baina di antara yadaihi hadapannya minat Taurat daripada Taurat. Wadan atainahu kami datangkan kami berikan kepadanya Nabi Isa al-Injila kitab Injil fihi yang di dalamnya hudan petunjuk wa nur dan cahaya penerang. Wadan musaddiqan membenarkan lima bagi apa-apa yang baina yadaihi di antara hadapannya minat Taurati dari Taurat wa hudan dan petunjuk wa mau'izatan dan pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Wal dan hendaklah yahkum berilah hukum ahlul Injil pada ahli Injil bima dengan apa-apa yang anzalallahu diturunkan oleh Allah di dalamnya. Waman dan siapa lam yang tidak yahkum mengambil hukum bima dengan apa-apa yang anzalallahu diturunkan oleh Allah fa maka ulaika mereka itu mereka al-fasiqun orang yang melewati batas. Wadan anzalna kami turunkan ilaika kepada engkau Nabi Muhammad al-kitab kitab Al-Quran bil haqqi yang berisi kebenaran musaddiqan lagi membenarkan lima pada apa yang baina di antara yadai di hadapannya minal kitab dari kitab-kitab wadan muhaiminan sebagai saksi alaihi atasnya faktum maka berilah hukum bainahum di antara mereka bima dengan apa-apa yang anzalallahu diturunkan oleh Allah wala dan janganlah tattabi kamu mengikuti hawa nafsu mereka amma dari apa yang ja'aka didatangkan kepada engkau minal haqq dari kebenaran. Likulin bagi tiap-tiap umat janganlah kami jadikan minkum daripada mereka syir'atan syariat wadan minhajan cara hidup beragama wadan lau sya'allahu kalau Allah menghendaki la sungguh ja'alakum jadikan kamu umat wahidatan yang satu walakin dan akan tetapi li untuk ya beluakum menguji kamu fi pada ma apa-apa yang atakum diberikan kepada kamu fastabiqu maka berlomba-lombalah al khairat dalam mengerjakan kebaikan ilallahi kepada Allah lah marji'ukum tempat kembali kamu jami'an semuanya
maka yunabbiukum akan diberitakan pada kamu bima dengan apa yang kuntum ada kamu fihi di dalamnya takhtalifun kamu saling berselisih. Wa dan anikum berikanlah hukum bainahum di antara mereka bima dengan apa-apa yang anzalallahu diturunkan Allah wala dan janganlah tattabi kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wahdar dan biarkanlah wahdarhum dan berhati-hatilah kepada mereka an bahwa yaftinunaka mereka menimpakan fitnah kepada engkau an dari ba'di sebagian ma apa-apa yang anzalallahu diturunkan oleh Allah ilaika kepada engkau. Maka jika tawallau engkau berpaling fa'lam maka ketahuilah annama hanyasanya yuridullahu menginginkan Allah an bahwa yusibahum ditimpakan pada mereka bi dengan sebab ba'di sebagian dunubihim dosa-dosa mereka wa dan inna sesungguhnya kafiron kebanyakan minan nasi daripada manusia itu la sungguh fasikun berbuat fasik. Adakah maka hukum al-jahiliyati jahiliyah ia berguna mereka mencari wa dan man tidak ada ahsanu yang lebih baik minallahi daripada Allah hukman hukum li qaumin baik kaum yu'minun yang yakin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dan qafaina kami ikutkan ala atas asarihim jejak-jejak mereka Isa dengan Nabi Isa bin Maryam putra Maryam musaddiqan yang membenarkan lima bagi apa yang baina di antara yadaihi hadapannya minat Taurati dari kitab Taurat wa atainahu dan kami datangkan al-Injila kitab Injil fihi di dalamnya kitab Injil itu hudan wa nuran ada petunjuk dan cahaya pemusaddiqan dan membenarkan lima bagi apa yang baina di antara yadaihi hadapannya minat Taurati dari kitab Taurat wa hudan dan petunjuk wa mau'izatan dan pelajaran lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa wal dan hendaklah yahkum mengambil hukum ahlul injili ahli Injil bima dengan apa yang anzalallah diturunkan Allah fihi di dalamnya paman dan barang siapa lam tidak yahkum menjadikan hukum bima dengan apa yang anzalallah diturunkan oleh Allah faulaika maka mereka itulah mereka al-fasikun orang-orang yang fasik. Wa dan anzalna kami turunkan ilaika kepada engkau al-kitab kitab Al-Quran bil haqqi dengan berisi kebenaran pemusaddiqan dan membenarkan lima bagi apa yang baina di antara yadai hadapannya minal kitabi dari kitab-kitab wa muhaiminan dan pengintai alaihi atasnya wahkum maka tetapkanlah hukum bainahum di antara mereka bima dengan apa yang anzalallah diturunkan oleh Allah wala dan jangan tattabi' engkau mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka dalam menetapkan hukum amma dari apa yang ja'a datang kepada engkau minal haqqi dari kebenaran likulin bagi tiap-tiap umat ja'alna kami jadikan minkum dari kamu syi'ratan syariat wa minhaja dan cara beragama walau dan jikalau syah hendaki Allah la sungguh ja'alakum menjadikan kamu ummatan satu umat wahidatan yang satu walakin akan tetapi supaya ya beluakum menguji kamu pada apa yang ata didatangkan kepada kamu fastabiqu maka berlomba-lomba kamu al khairat di dalam kebaikan ila kepada Allah marji'ukum dikembalikan kamu jami'a secara berjamaah maka yunabbi hukum akan diberitakan kepada kamu bima dengan apa yang kuntum ada kamu bihi padanya takhtalifun engkau perselisihkan wa dan bahwa ihkum tetapkanlah hukum bainahum di antara mereka bima dengan apa yang anzalallah diturunkan oleh Allah wala dan janganlah tattabi' engkau mengikuti ahwa'ahum hawa nafsu mereka
Wahzar dan berhati-hatilah hum kepada mereka an bahwa yuftinakun mereka akan menimpakan fitnah tinukah akan mereka menimpakan fitnah kepada engkau an dari ba'di sebagian mimma apa yang anzalallah diturunkan Allah ilaika kepada engkau. Maka jika tawallau mereka berpaling fa'alam maka ketahuilah annama hanya saja yuridu dikehendaki Allah an bahwa yusiba ditimpakan hum kepada mereka ba'di sebagian dzunubihim gara-gara dosa mereka. Wa dan inna sesungguhnya kasiran kebanyakan minan nasi dari manusia itu la sungguh fasikun berbuat fasik. Adakah fa maka hukmul jahiliyati hukum-hukum jahiliyah yang berguna mereka cari-cari. Wa dan man tidak ada ahsanu lebih baik minallahi dari Allah man hukum-hukumnya di kaum bagi kaum yuqinun yakin akan kebenaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaffaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam. Dan kami berikutkan atas jalannya athari sejarah perjalanan hidup mereka itu diikutkan adanya datangnya Nabi Isa alaihissalam putra Maryam musaddiqan yang mengakui kebenaran bahwa kitab-kitab Taurat itu adalah benar, sehingga Taurat mereka katakan bahwa Taurat itulah perjanjian lama, sedangkan Injil perjanjian baru. Nah, itu pengertiannya. Taurat itu bilangnya perjanjian lama, itu Taurat maksudnya. Perjanjian baru maksudnya ini. Tapi baik yang lama tapi yang baru, kadang-kadang mereka merubahnya. Apa yang mereka senang itu yang diambil, yang tidak disenang disembunyikannya, tidak disebutkan. Kalau mereka mau terus terang seperti apa adanya, insya Allah dia semacam Al-Quran, dia tunduk kepada Al-Quran. Sebab intisari daripada kitab Taurat, Injil ada dalam Quran. Ini cerita ini sebagian dari Taurat ini, Injil ini diceritakan di sini tentang Nabi Musa. Kalau ada ayat berbicara tentang Nabi Musa, itu berarti dari Taurat. Kalau berbicara tentang Nabi Daud itu dari kitab Zabur. Kalau Injil berarti itu dari kitab Injil. Hanya Al-Quran menghendaki supaya sebenarnya, maka dikatakan dalam ayat ini bahwa wa'anikum ahlul Injil bima anzalallah. Nala ahli-ahli Injil itu menjelaskan hukum itu menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Di dalam Injil itu berisi daripada hudan petunjuk. Begitu juga Taurat. Fihi hudan petunjuk, wa nurun dan cahaya terang supaya dapat melihat mana yang benar, mana yang salah. Wa musaddiqan dan mengakui kebenaran bagi antara hadapannya minat Taurat dari Taurat. Bahwa Taurat itu adalah benar. Tapi Taurat yang betul-betul. Tapi mereka memaksudkan Taurat perjanjian lama itu yang dirubah itu. Itulah. Jadi oleh sebab itu satu-satunya kitab yang diwarisi di dunia ini yang masih utuh aslinya ialah Al-Quran. Tidak ada perubahan, tidak boleh dirubah, tidak ada tambahan dan tidak boleh dikurangi. Itulah sebab Allah berfirman pada ayat yang sudah lalu dulu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini sudah lengkap Al-Quran itu, aturan itu, dan sudah disempurnakan, dan Allah sudah ridha
bahwa Islam itu dasar daripada Islam itu ialah Al-Quran itu sudah disempurnakan, sudah kamal, sudah sempurna. Watamat sudah atmamtu, sudah tamat, sudah selesai. Tidak boleh ditambah lagi, tidak boleh dikurangi lagi. Apa adanya itulah yang kita pegang. Nah, sehingga Nabi juga berkata, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, yakni selama kamu pegang dua-duanya, tidaklah kamu sesat untuk selama-lamanya, ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Taurat juga ada hudan, ada nur, petunjuk. Wamauizatan, dan ada pelajaran, nasihat-nasihat kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu firman Allah, wal yahkum ahlul injil. Hendaklah memutuskan hukum ahli-ahli Injil dengan sebenarnya bima anzalallah, seperti yang diturunkan oleh Allah aslinya. Jangan dirubah. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang merubah dari aslinya, merubah-rubah aturan Allah, baik yang ada di dalam Taurat, yang ada di dalam kitab Injil, atau yang ada di dalam Al-Quran, yang dirubah-rubah, ditambah dan dikurangi. Nah, orang yang mengerjakan seperti itu namanya orang fasikun. Orang yang keluar, fasikun itu al-kharijina an ta'atillahi azza wa jalla wa an ta'ati rasulih. Fasik itu artinya keluar. Kharijina an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari aturan Nabi. Nah, kharijina an ta'atillahi wa rasulih, orang yang keluar dari mentaati Allah dan Rasul. Artinya orang yang meninggalkan garis, meninggalkan ayat-ayat, hadis-hadis, ditinggalkannya, tidak dipakainya, itu namanya orang fasik. Nah, sedangkan orang fasik itu sama dengan orang munafik. Nah, innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang yang munafik itu yaitu juga namanya orang fasik. Nah, begitu ayatnya Allah di dalam surah At-Taubah. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik itu ya yang fasik itu juga. Jadi orang fasik, orang munafik sama itu. Hanya nama berbeda. Rupanya di sini orang yang fasik itu ialah orang yang tidak mau memakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Taurat umat Nabi Musa tidak mau memakai Taurat, itu orang fasik. Begitu juga orang Injil yang tidak mau memakai Injil yang asli, itu fasik. Begitu juga orang Islam tidak mau memakai Al-Quran, tidak mau memakai hadis, itu orang fasik. Orang keluar dari garis ketentuan Allah dan Rasul. Wa anzalna ilaikal kitabah, hai Muhammad, kami turunkan kepada engkau al-kitabah, yakni kitab Al-Quran, bil haqi, isinya kebenaran. Isinya Al-Quran kebenaran. Nah, itulah diperintahkan dalam Quran, wa tawasau bil haqqi, pegang teguhlah dengan kebenaran itu, yakni kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kebenaran ialah dipahami, dimengerti, kemudian diamalkan perintahnya, jauhi larangannya. Itu kebenaran. Yang benar diucapkan di mulut, diyakinkan di dalam hati, diamalkan perintahnya. Nah, itulah yang benar. Kalau lain di mulut, lain perbuatan, bukan benar, tapi batin. Yang benar ya kamu ucapkan, kamu juga lakukan. Tadi malam itu ada ayat bahwa qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum.
Berkata orang-orang kafir, amanna, kami beriman, tapi biafwahim, itu hanya mulutnya saja, walam tu'min qulubuhum, hatinya tidak beriman. Atau orang itu yaquluna biafwahihim ma laisa fi qulubihim. Nah, dia bicara mulutnya, tapi dalam hatinya itu tidak ada. Inilah orang yang ditegur oleh Allah. Lima taquluna ma la tafalun. Jangan kamu katakan sedangkan kamu sendiri tidak melakukannya. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la tafalun. Besar dosamu di sisi Allah karena kamu berbicara tapi kamu tidak mengamalkannya. Nah, jadi orang jatuh fasik. Sedangkan manusia yang terbanyak di dunia ini ialah orang fasik. Manusia yang banyak di dunia ini adalah orang fasik. Baik yang beragama, banyak orang yang fasik yang beragama itu ya orang yang keluar dari garis ketentuan agama, itu orang fasik itu. Hati-hati di dalam masyarakat kehidupan kita ini yang aslinya. Yang aslinya itu ialah Quran dan hadis itu. Lain daripada itu fasik salah. Makanya di dalam Quran dikatakan, wa inna katsiran minan nasi la fasikun. Kebanyakan manusia itu fasikun, orang fasik. Orang yang keluar dari aturan. Nah, al-kharijina an ta'atillahi. Yani al-kharijina an ta'ati. Kama anzalallahu fil Qur'anil Karim wa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka kharijin, keluar. Wa la tattabi'ahu bil hakim musaddiqan lima baini yadayhi min Taurat minal kitabi, dan membenarkan kitab-kitab yang dahulu, Taurat, Injil, Zabur. Quran itu membenarkan. Quran itu sebagai muhaimin, menjadi saksi. Muhaiminan bit Taurati wal Injili waz Zabur. Itu Al-Quran muhaimin. Jadi Al-Quran itu bernama juga Al-Muhaimin, artinya yang menjadi saksi, yang mengintai benar atau salah diintai oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga kerjanya muhaiminan, menjaga, mengintai, menyaksikan mana yang merubah, mana yang merubah-rubah, mana yang asli, mana yang benar, mana yang salah. Jadi Al-Quran itu tahu, oh ini dalam Taurat begini, nah aslinya, oh ini begini, oh palsu sudah itu. Nah, sebab Al-Quran itu muhaiminan, pengintai, dia mengintai. Dapat dia membongkar sejarah masa lalu. Nah, jadi dia Al-Quran itu lebih hebat dari antropologi. Al-Quran itu. Nah, di dalam antropologi banyak sejarah-sejarah bangsa-bangsa di dalam ilmu antropologi itu tidak ada disebut, tapi Al-Quran ada menyebutnya. Nah, hebatnya. Nah, manusia pertama itu sulit dibahas dalam ilmu antropologi, tapi Al-Quran sejak dari Nabi Adam seorang diri, tambah Siti Hawa, tambah si Kabil dan si Habil, ada semua. Antropologi mana dia? Di mana dia dapat? Sebab antropologi itu berdasarkan sejarah bangsa-bangsa. Kalau tidak ada bangsa, bagaimana ada antropologi? Antros itu artinya bangsa. Logi artinya ilmu. Antropologi artinya ilmu bangsa-bangsa. Selama ada manusianya, itu bisa kita melakukan
penelitian antropologi sejarah. Jadi Al-Quran lebih hebat. Al-Quran juga menyatakan bahwa langit dan bumi dulu adalah ratskon, kata Al-Quran. Itu langit dan bumi dulu ini ratkan artinya bersatu. Kemudian pecah di patah kenahuma, maka kemudian dipisahkan antara langit dan bumi. Yang dibawa ke atas namanya langit, yang tinggal di bawah namanya bumi. Itu Al-Quran yang bilang begitu. Begitu hebatnya Al-Quran. Muhaiminan alaihi fahkum bainahum, tetapkanlah hukum di antara mereka bima anzalallah seperti yang diturunkan oleh Allah. Wala tatabi awahum, jangan kau ikuti kehendak manusia. Sebab selera manusia macam-macam. Orang selera apa yang dia mau itu yang dia kerjain. Nah, tapi orang beragama, walaupun kita menghendaki kalau tidak sesuai dengan aturan, jangan. Kita menghendaki aturan, kita turut pada aturan. Jadi hawa nafsu itu harus ikut sama Al-Quran. Nah, makanya Nabi berkata, kita pernah mengaji makan arba'in ya. Nah, apa katanya? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang kamu hatta yakuna hawahu, kecuali kalau hawa nafsu kamu taba'an ikut lima jitu bihi, apa yang aku bawa, kata Nabi. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Nah, kamu dikatakan beriman kalau kamu mengikut Al-Quran, walaupun hawa nafsumu tidak mau, tapi harus kamu ikut Al-Quran. Jangan mengikuti hawa nafsu. Nah itu taba'an lima jitu, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, sekarang dalam Quran wala tatabi ahwahum, janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang. Lima jaka, karena apa yang telah datang daripada engkau hai Muhammad minal haqi, dari kebenaran, tidak boleh ditawar-tawar. Likullin, bagi tiap-tiap umat, ja'alna bainakum, di antara kamu syira'atan wa minhaja. Syira'atan, syariat. Syariat itu undang-undang, aturan. Nah, syariat Islam apa? Syariat Islam itu Quran dan hadis. Syariat Nabi Musa, Taurat. Syariat Nabi Isa, Injil. Syariat Nabi Daud, Zabur. Syariat Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahim. Nah, Suhufi Ibrahim. Nah, dan lain-lain. Itu namanya syariat. Syariat itu undang-undang, aturan. Kalau kita punya syariat, undang-undang kita ialah Quran dan hadis. Itu syariat. Nah. Jadi semua aturan agama dasarnya itulah Al-Quran dan hadis itu. Itulah syariat. Kemudian syariat itu ada cara pelaksanaannya, disebut manhaj. Minhaja itu kalimat jamak. Banyak aturan-aturan hidup di dalamnya. Kalau manhaj itu kalimat mufrad, satu aja. Kalau minhajar yang banyak jamak. Minhaj atau manhaj cara beragama. Manhaj sahabat artinya cara beragamanya sahabat. Manhaj Rasulullah, cara beragamanya Rasul. Jadi manhaj dengan sunnah Nabi itu sama maksudnya. Manhaj atau sunnah itu bahasanya dua bahasanya, maksudnya satu itu.
Sunnah Nabi itu perjalanan hidup Nabi. Manhaj Nabi artinya perjalanan hidup Nabi. Cara hidupnya. Bagaimana caranya hidup waktu dia jadi rasul. Selama 23 tahun. Itu manhaj Nabi. Kalau Nabi waktu kecil, nah waktu menjadi anak-anak itu tidak menjadi syariat. Tidak boleh dihitung begini, Nabi begini. Itu bukan menjadi syariat. Yang syariat itu selama Nabi jadi utusan 23 tahun itu syariat. Sebelum Nabi jadi rasul itu bukan syariat. Nah, bukan syariat. Itu sejarah hidupnya saja. Sejarah hidupnya Nabi itu tidak ada tidak menjadi kewajiban kita mengikuti. Kita mengikuti kerasulannya. Jadi sejak dia menjadi rasul kita wajib mengikutinya. Sejak tahun pertama daripada kerasulan Nabi sampai 23 tahun menjadi rasul. Itulah yang kita ikuti. Itu yang dibahas dari Quran. Pertama-tama turunnya Al-Quran sampai tamat 23 tahun. Nah, itulah yang diikuti. Nah, sebelum turun Al-Quran tidak ada syariat. Tidak ada syariat. Oleh karena itu kita tidak boleh ikut-ikutan Nabi harus ada syariat begini, yang begini. Itu tidak boleh. Kalau Nabi waktu kecil, waktu anak, Nabi pergi berdagang di waktu anak-anak, itu bukan syariat. Itu sejarahnya. Kita tidak boleh menjadikan syariat sebagai undang-undang kehidupan. Yang kita disuruh mengikuti ialah syariat waktu Nabi jadi rasul selama 23 tahun. Lengkap ayat pertama sampai ayat terakhir. Nah, itu yang kita ikuti. Al-Quran itu turun selama 23 tahun. Nabi jadi rasul, Al-Quran turun dalam waktu 23 tahun. Nah, itulah kita wajib mengikutinya. Itulah manhaj. Manhaj adalah cara hidup. Jadi dasar kita adalah Al-Quran. Yang kedua sunnah Nabi. Yang ketiga manhaj, cara. Cara hidupnya Nabi, manhajnya Nabi. Cara hidupnya sahabat, manhajnya sahabat. Bagaimana cara hidupnya sahabat dalam belajar? Manhaj belajar sahabat ialah ta'allamnal Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Kami para sahabat belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamnal Qur'an, kami pelajari Al-Qur'an kepada Nabi, wal ilma, dan ilmu pemahaman, wal amala, dan sekaligus mengamalkan. Itu manhajnya belajar sahabat. Belajar Al-Qur'an itu manhaj sunnah sahabat. Belajar Al-Quran, ilmu Al-Quran dia paham, mengamalkan ilmu yang dia paham. Nah itulah jami'an semuanya. Ta'allamna Al-Quran wal ilma jami'a. Nah, kami belajar Al-Quran kepada Nabi, belajar tafsirnya sama Nabi, wal ilma, dan ilmu tafsirnya kami pelajari. Artinya ilmu tafsirnya ilmu hadisnya. Wal amala, dan mengamalkan, cara mengamalkan ini ayatnya, amalnya begini. Nah, cara mengamalkannya itulah manhajnya, itulah caranya. Boleh juga diartikan manhaj itu metodologi. Cara pelaksanaannya. Bisa juga orang mengatakan metodologi itu kurikulum, manhaj, kurikulumnya, caranya, nah, metodenya, metodologinya, nah, cara pelaksanaannya. Seorang guru mengajar di depan kelas, bagaimana caranya, itulah manhajnya. Seorang guru manhajnya.
yang dia pelajari di IKIP, Institut Ilmu Pendidikan. Nah, setelah dia mengajar, bagaimana caranya? Ya prakteknya itu bagaimana caranya. Oh, cara begini, menghadapi anak-anak begini-begini. Kalau yang besar-besar begini-begini, ya, perhatikan segala kejiwaannya. Nah, 30-40 anak-anak bagaimana ini. Bagaimana caranya guru menerangkan begini supaya anak itu paham. Nah, caranya itu namanya manhaj, metodologi. Bagaimana makna Nabi? Cara Nabi menerangkan Al-Quran begini-begini di hadapan sahabat. Sehingga sahabat itu bisa paham. Nah, itu manhaj Nabi. Nah, sahabat itu belajar manhajnya. Ta'allamna Al-Quran, kami belajar Al-Quran. Nah, belajar Al-Quran kepada siapa? Nabi. Nabi itu mengajarkan Al-Quran manhaj. Cara mengajarkan Al-Quran ya begitu. Wal ilma, sekaligus keilmuannya. Pemahaman ilmu memahami Al-Quran. Itulah hadisnya. Ilmunya, paham ilmunya. Wal amala, paham pengamalannya. Oh begini, ini ayatnya, ini hadisnya. Amaluhu, pengamalannya begini. Itulah namanya manhaj. Itulah namanya sunnah. Sunnah Nabi, perjalanan hidup Nabi, manhaj Nabi, perjalanan hidup Nabi. Jadi manhaj atau sunnah itu bahasanya saja beda, isinya sama saja. Nah, hanyalah sedikit-sedikit sunnah Nabi, perjalanan hidup Nabi, cara hidupnya Nabi, itu yang diterangkan, yang dijelaskan, yang diceritakan, itulah namanya hadis. Jadi sunnah dan hadis itu sama juga. Apa yang diceritakan itu manhajnya. Manhaj itu apa? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang dikerjakan oleh sahabat. Perjalanan hidup sahabat yang dicontoh dari Nabi, diceritakan, ceritanya itu namanya hadis. Nah, begitu. Jadi manhaj. Nah, sunnah Nabi. Apalagi? Nah, manhaj, sunnah, hadis. Nah, bahasanya berbeda, tapi akhirnya juga bertemu nanti bahwa manhaj itu cara manhajnya Nabi diceritakan di sebuah hadis. Manhajnya Nabi diceritakan, itu namanya hadis. Nah, Nabi dalam perjalanan hidupnya diceritakan, itu hadis. Bagaimana hadisnya? Ya itulah manhajnya yang diceritakan, manhaj caranya. Cara sembahyang dimulai dengan takbir. Sebelum takbir ada hal-hal orang berazan, orang berwudu, bagaimana cara berwudu begini. Itulah manhaj semua. Yang diceritakan begini, itulah namanya hadis. Sunnah Nabi adalah pelaksanaan daripada segala ajaran itu, pelaksanaan. Nah, itu. Begitu kesimpulannya, namanya manhaj, minhaja, atau hadis, atau sunnah Nabi. Nah, tapi kadang-kadang orang tidak tahu itu membedakan. Dia tidak tahu karena kamu tidak belajar. Jadi kalau mau tahu, belajar. Nah, lagi itu bahasa. Nah, hadis, manhaj, sunnah Nabi. Kata Ustaz anu sama saja maksudnya itu. Mana? Lain manhaj kan? Ya kalau kamu komentar bahasa daerah, kan? Sama halnya bagus, baik, sama kan? Baik, bagus. Bagus, baik, dan lain-lain.
Banyak di dalam Quran kita sudah pernah persamaan bahasa. Ada. Tapi itu bahasa kadang-kadang ditentukan oleh karina, kata-kata yang ada di sebelahnya, namun mempengaruhi pengaruh kalimat, pengaruh kalimat. Cobalah bahasa Indonesia. Minum kopi, minum rokok. Kata minum pada rokok bukan minum tapi mengisap. Nah, bukan minum rokok, Pak. Nah, kalau minum kopi ya minum air kopi. Itu cocok sudah penempatan bahasa. Kalau minum rokok bukan berarti minum asap. Nah, sudah, itu bahasanya. Bahasa Indonesia. Jangan dikatakan bahwa Indonesia itu minum asap di Indonesia itu. Kalau merokok itu minum, bukan. Nah, itu bahasa. Makanya di sini pentingnya namanya bahasa Al-Quran perkata. Terjemahan perkata itu pertama. Sebab terjemahan itu adalah wasilah, tangga yang menyampaikan, yang tusilu ilal maksud. Nah, tangga wasilah itu tangga atau terjemahan itu adalah wasilah, jalan untuk sampai kepada yang dimaksud. Jembatan. Wasilah itu jembatan untuk sampai ke sebelah sana. Itu statusnya terjemahan. Pengantar untuk mencapai ke sana, lewat di situ. Itulah perlunya terjemahan lafaz. Jadi dalam ilmu tafsir dikatakan fakana alladzi yanbaghi ayyaj'al al-ma'na huwal maksud wal lafzu wasilatun ilaihi. Ayyaj'al al-ma'na huwal maksud. Makna itulah yang dimaksud dalam tafsir. Walaupun lafaz kata-kata terjemahan wasilatun ilaih. Dalam ilmu tafsir dikatakan begitu. Wa kana yang bagi ayyaj'alal ma'na huwal maksud wal lafzu yakni al-lafzul kalimat wasilatun ilaihi. Nah, ilaihi adalah wasilah jembatan mencapai tujuan. Itu terjemahan. Jadi kalau hanya bahasa terjemahan itu hati-hati, baru jembatan pengantar ke sana, belum sampai. Terjemahan itu belum sampai. Belum sampai itu makna tujuan. Nah, sebab itu terjemahan sekadar pengantar jembatan untuk menuju ke sana. Yang ke sana itu, yang ditujuan itu, yang dituju itu ya ke sana itu, niatnya dia di sana itu. Tujuannya apa? Itulah yang selalu menjadi cita-cita daripada tafsir Al-Quran, supaya kita sampai kepada maksud tujuannya. Bukan sekadar jembatan, tapi terjemahan dan tafsir. Makanya itu berbeda. Kalau kita sementara menterjemah, itu terjemah perkata. Ada yang langsung dipahami, ada yang tidak. Apa maksudnya ini? Setelah belajar tafsir, oh begini maksudnya. Oh begini. Nah, langgang kalimatnya begini, gaya bahasanya begini. Oh begini maksudnya. Tadinya tidak dipaham. Setelah diterangkan tafsirnya, maksudnya, oh ngertilah sudah. Oh begini. Nah, itulah sedikit tentang ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami jadikan kepada kamu syir'atan. Syariat di sini kalau kita orang Islam, syariat di sini adalah Quran dan hadis. Minhaja ini adalah sunnah Nabi. Nah, perjalanan hidup, bagaimana tindakan Nabi selama dia hidup. Jadi Rasul selama 23 tahun. Itulah yang akan kita ikuti manhajnya
atau sunnahnya, baik Nabi dan sunnah sahabat yang diperoleh dari Nabi, maka semuanya itu kita ikuti dia. Kalau insyaallah, kalau dikehendaki oleh Allah, la ja'alakum, Allah menjadikan kepadaku umat wahidah, umat yang satu. Tapi tidak, bukan menjadi satu, tapi menjadi bermacam-macam. Biarlah tidak apa-apa. Sebab maksudnya Allah, kalau Allah mau menjadi umat yang satu, Islam semua seluruh dunia. Kalau Allah menghendaki bisa, tapi Allah tidak menghendaki. Tapi Dia menjadikan kamu, liyabluwakum, memberikan ujian kepada kamu, bima, pada apa yang datang kepada kamu dari aturan-aturan Allah. Yang pasti kamu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itulah. Coba ada orang yang kuat, ada orang yang setengah, ada orang yang memang pol, ada orang yang pandai, ada yang setengah pandai, ada orang yang bodoh. Ya, pokoknya fastabiqul khairat, berlomba-lombalah mencari kesempurnaan. Yang bodoh belajarlah, kalau setengah bodoh ya tambah-tambah. Nah, yang pintar mengajarlah. Nah, itu fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum, semuanya kamu kembali kepada Allah. Dan Allah ceritakan kepada kamu apa yang kamu takhtalifun, apa yang kamu perselisihkan. Nah, apa yang kamu perselisihkan, nah, Allah menceritakan. Nanti Allah ya diceritakan mana yang benar, mana yang salah. Di dalam berselisih harus ada aturan. Selisihnya bagaimana? Harus ada aturan. Aturan itu ya Al-Quran. Aturan itu ialah sunnah, hadis Nabi. Supaya tidak selisih lagi, pelajarilah aturannya, syariatnya. Syariatnya itu ya ialah Al-Quran dan hadis itu. Wa anikum bainahum, dan berikanlah hukum peraturan di antara mereka seperti anzalallah, diturunkan Allah. Wala tatabi awahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu orang. Selera hawa itu sentimen, selera. Hawa itu selera eta. Tidak boleh. Harus hawa itu ikut sama sunnah Nabi. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Hawa nafsu itu ikut sama tabaan, yang sunnah Nabi. Lebih awal wazarhum, dan engkau berhati-hati. Nah, jangan-jangan sampai engkau yaftanukan, difitnah, disesatkan oleh orang-orang sebagian daripada anzalallah, diturunkan oleh Allah. Fa'in tawallau, kalau kamu berpaling, fa'lam, maka ketahuilah annama yuridullahu ayyusibahum, sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan bala dan dosa, bala dan bencana gara-gara dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun, sesungguhnya kebanyakan manusia di dunia ini adalah orang fasik. Jika kalau kamu melihat kiri kanan itu banyak orang fasik. Untuk mengukur mana yang fasik dan yang tidak, mana yang keluar dari Al-Quran dan hadis, itu fasik. Iya, ukur saja dengan Al-Quran. Apa bilang Al-Quran? Wah itu. Apa yang dalam hadis? Wah itu. Lain daripada itu fasik sudah. Kita disuruh mengikut Al-Quran. Kata Allah, wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Ada lagi ayat dalam yang lain mengatakan, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kami ikuti kebanyakan orang di bumi ini, kau sesat. Nah, kenapa? Kebanyakan orang di bumi ini apa?
La fasikun, orang fasik. Apa itu fasik? Al fasikuna al kharijuna an taatillahi wa taati rasulih. Nah, apa hukumul jahiliyah di? Apa hukumul jahiliyah di ya belum? Kenapa kamu mau cari-cari hukum-hukum jahiliyah? Hukum jahiliyah itu hukum di luar Al-Quran atau hadis, itu hukum jahiliyah. Kenapa yang ya betul kamu cari-cari? Wa mana sanu minallahi hukman. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Nah, itulah hukum Allah, itulah yang ahsan. Makanya Nabi bilang, inna ahsanal hadisi kitabullah. Nah, itu sebaik-baik hukum adalah kitabullah. Wa ahsanal hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Selesai. Yang lain itu bukan sebaik-baik, tapi sejahat-jahat. Ya, sampai